Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama kami di The Mini Podcast Ala Gen Z. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas ini atau sedikit berbincang mengenai peternakan digital teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Adelia Ardita dari Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Di sini saya memiliki beberapa narasumber nih. Yang pertama, halo, perkenalkan nama saya Lisa Sadah. Dan saya Paulina. Saya Muhammad Rifki Fareji. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memperkenalkan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peternakan digital. Sebelum membahas tentang peternakan digital, saya akan bertanya nih kepada narasumber pertama. Kira-kira peternakan itu seperti apa ya, Kak? Nah, Kak, peternakan itu adalah kegiatan memelihara hewan ternak, kayak seperti sapi, kambing, dan ayam. Dan kita dengan memelihara hewan ternak ini, kita bisa dapat uang juga, Kak. Oke, kira-kira itu dengan cara seperti apa ya, Kak? Kayak contohnya bisa kita jual sapi, atau kita olah daging sapi menjadi bakso, nugget, Dan kambing kita olah menjadi, khususnya kita olah menjadi yogurt gitu ya, Kak? Iya, Kak. Oke, di sini saya jelaskan ulang ya teman-teman. Mungkin yang dimaksud dengan Kak Lisa Atun saja, peternakan ini adalah suatu kegiatan memelihara hewan ternak, di mana itu melakukan proses pemeliharaan pada hewan ternak tersebut, seperti bagaimana cara merawat kandang itu, kebersihan kandangnya, lalu bagaimana cara kita memberi pakan kepada hewan ternak tersebut, memberi vitamin, dan mengecek kesehatan pada hewan ternak tersebut untuk meningkatkan hasil dari peternakan tersebut, untuk meningkatkan produktivitas dari hewan ternak tersebut. Apakah hewan ternak tersebut dapat meningkatkan hasil produksi yang tinggi, teman-teman? Oke, jadi ini kan tadi udah dijelaskan ya peternakan itu seperti itu. Lalu saya ingin bertanya nih kepada narasumber kedua, yaitu Kak Ulfa. Kira-kira peternakan digital itu seperti apa ya, Kak? Nah, jadi peternakan digital itu adalah cara mengelola hewan ternak dengan bantuan teknologi ya, Kak. Jadi seperti komputer, sensor, dan internet. Jadi contohnya itu seperti memberi pakan ternak dengan cara otomatis, seperti yang dilakukan dalam aplikasi yang ada di ponsel, seperti mengecek hewan ternaknya, dan melihat kondisi hewannya Melalui program teknologi digital tersebut. Nah, jadi mungkin dengan adanya teknologi atau digital pada peternakan itu kayak dapat memudahkan si peternak untuk mengetahui nih atau mengecek apakah hewan ternaknya ini sehat atau enggak, atau kayak misalnya di suatu pedesaan nih kan masih minim nih pengetahuannya kan. Nah, mungkin dengan adanya peternakan digital ini kayak tentu dapat membantu mereka untuk lebih mengetahui lebih dalam nih apakah dan gimana cara merawat hewan agar lebih mudah untuk meningkatkan hasil dari si peternak tersebut begitu. Nah, sekarang kan tadi kan teman-teman udah jelaskan nih sama Kak Lisa Atun dan Kak Ulfa nih tentang peternak dan peternakan digital. Sekarang saya mau nanya nih kepada Bang Rizky. Jika misalnya Abang itu dari sarjana peternakan, kira-kira prospek kerja dari sarjana peternakan itu seperti apa ya, Bang? Iya, baik. Peternakan bisa bekerja di berbagai tempat, mulai dari kewirausahaan mandiri, dari perusahaan swasta, atau seperti industri pakan ternak, atau lembaga pemerintahan seperti dinas peternakan, kementerian, dan riset pendidikan tentang pendidikan atau dosen peternakan gitu ya, Bang ya maksudnya. Ya. Oke, jadi teman-teman, jadi peternakan ini sangat luas. Dia kayak orang-orang mungkin nganggapnya kayak peternakan ini apalah cuman kayak ngerawat ayam doang, kambing doang kayak gitu kan. Padahal kalau kita analisis nih secara jauh, peternakan itu kayak dapat membantu kayak untuk meningkatkan produktivitas dari hasil ternak, dan juga dengan adanya teknologi-teknologi terbaru nih teman-teman, dapat kayak membuka prospek kerja itu semakin luas, dapat mengurangi pengangguran yang ada gitu nggak sih teman-teman ya? Oke, jadi ya mungkin itu aja lah ya yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video ini, mohon kiranya dimaklumi kali ya teman-teman. Namanya juga kami baru belajar ya. Oke, see you next time, bye-bye. Oke.